saya praktekkan dulu. Jadi kecil ke besar ya. Misalkan di sini ini kecil, semakin ke kanan semakin besar. Nah, dengan bisa lihat itu ada apa namanya, transisi dari gelap ke terang ya. Intinya seperti itu. Apakah tidak boleh, tidak beraturan, misalkan di sini kecil lalu besar, kecil lagi, sedang? Apakah ini tidak boleh? Boleh ya. Kalau dalam berkreasi menggunakan konektor pen atau spidol warna ini, itu sangat diperbolehkan, atau bisa juga mungkin dari jenengan itu menciptakan teknik baru ya. Karena ini mewarnai menggunakan konektor pen itu sangat luas sekali untuk tekniknya. Baik, siap, terima kasih. Baik, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan acungkan tangan. Teknik yang selanjutnya selain lingkaran, nah anak-anak tadi kan kita belajar ya, contouring itu menarik garis ya. Kita bisa juga terapkan menarik garis, tapi dengan cara seperti ini. Nah, ini biasanya saya begini, 1, 2, 3, 4, 5, lalu membuat lagi ke area yang berbeda, 1, 2, 3, 4, 5, buat lagi. Bagaimana? Oh enggak harus 5, boleh 100 ya. Boleh 100. Garis-garisnya nggak harus diagonal, misalkan ini. Jadi itu sebenarnya nanti dalam kegiatan seperti ini juga melatih otot jari anak supaya lebih bisa dalam menulis. Dan nantinya ketika mereka punya dasar seperti ini, basic seperti ini, sambil ditirukan ya, punya basic seperti ini, nanti anak-anak itu bisa membuat batik sendiri. Karena sebenarnya membatik itu hampir sama tekniknya itu dengan konektor pen. Silakan dipraktekkan dulu. Nanti dari semuanya ini akan saya tunjukkan kalau dipadukan dengan warna yang lain. Kan jenengan cuma dapat satu warna. Nanti akan saya tunjukkan apabila dipadukan dengan warna yang lain. Cuma syaratnya memadukan dengan warna lain, warnanya itu harus lebih muda dari warna yang diterapkan ya. Kalau warnanya lebih tua, nanti mereka akan mengacaukan dari warnanya itu sendiri. Gak harus 5. Wah ini saya salah menerapkan. Boleh 3, boleh 15. Nah, guru TK itu suka meniru bagus sekali. Kenapa yang paling berhasil itu dalam pembelajaran guru TK? Karena anak-anak itu dalam masa golden time, masa emas, ketika mereka itu diberikan suatu pelajaran, itu akan selalu diingat. Makanya kebanyakan itu yang diingat guru TK. Dan saya sepakat dengan kata-katanya Bu Guru tadi, ya, suka meniru, ya, itu bagus sekali dalam dunia pendidikan. Keberhasilan dalam pembelajaran adalah peserta didik dapat menirukan apa yang disampaikan oleh pendidik.
Jadi kalau misalkan gurunya gambar hiu, muridnya gambar jerapah, nah itu ada komunikasi yang perlu diperbaiki. Oke, sudah? Ada yang sudah, yang belum? Oke, sebentar ya. Gak apa-apa, separuhnya gak apa-apa. Kita lanjut ke teknik selanjutnya. Sambil menunggu ya, keunggulannya konektor pen itu selain warnanya tajam, Bapak Ibu jangan khawatir tintanya cepat habis dan cepat kering, karena berbeda dengan merek lain. Kalau merek lain itu ada campuran alkoholnya, jadi kalau tutupnya nggak ditutup itu dia cepat kering. Kalau konektor pen walaupun nggak ditutup mungkin dia akan bertahan berjam-jam karena yaitu air ya. Bahan dasarnya tidak ada alkoholnya sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kan garisnya garis lurus. Sekarang kita coba garisnya itu garis lengkung ya, seperti ini. Nah, saya praktekkan di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi ada garis, tadi garis lurus, membuat pola dengan garis lurus yang diulang, itu masuk dalam bagian patterning. Kemudian membuat garis lengkung juga masuk dalam bagian patterning. Gak kelihatan bunda? Bentar. Baik, selanjutnya teknik patterning selain membuat pola seperti itu, ya itu yang paling sederhana yang bisa ditirukan anak-anak. Kalau ingin lebih rumit lagi, bisa menggunakan seperti obat nyamuk. Nah, seperti ini. Usahakan jangan dengan ukuran yang sama. Jadi ada yang besar, kecil, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Karena kalau biasanya kalau cepat-cepat tuh jadinya nanti gini, kayak huruf G cepet ya. Nah jadinya kurang bagus. Pelan-pelan aja. Oke. Patterning. Untuk teknik lainnya nanti akan saya ulas saja ya. Nanti cukup tahu saja nanti. Atau nanti bisa lihat di YouTube saya ya. Nanti ada hadiahnya. Nanti akan saya berikan challenge ya. Nanti bisa komen di video terserah. Tapi komennya nomor peserta aja ya. Nomor peserta aja. Nanti akan saya pilih 6 untuk mendapatkan konektor pen dari Faber-Castell. Lumayan buat tugas ya.
Oke, yang patterning seperti obat nyamuk sudah? Belum, sudah belum. Nah, ini kecepatannya berbeda nih. Kecepatannya berbeda. Oke, patterning itu karena pola yang berulang itu ada penerapannya diterapkan di teknik yang lain, dalam artian itu ada pengembangannya, bukan terapan, ada pengembangannya. Pengembangannya apa? Bisa menggunakan huruf berulang, namanya lettering ya. Lettering. Jadi ada numbering, ada lettering. Ini contohnya misalkan kita tulis di sini apa ya? IGTKI misalnya. Kalau cuma ditulis seperti ini, itu kurang bagus ya. Caranya itu bisa kecil-kecil tapi berulang. I G T K I. Saya lupa kuncinya guru TK itu sudah meniru. Ya. Nah seperti itu bisa dibuat seperti itu. Jadi nanti diulang-ulang. Ini difulkan. Seperti itu ya. Itu namanya patterning dengan pengembangan yang dinamakan lettering. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat lukisan itu yang terbuat dari tulisan-tulisan atau kalimat biasanya, itu adalah pengembangan dari teknik patterning. Ya. Boleh dikatakan boleh ditulis A, B, C, D, E, boleh ya. Yang penting memasukkan huruf di dalamnya. Bagaimana? Boleh namanya sendiri. Ya kita hanya praktek saja untuk kali ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oh iya, kalau sudah terlanjur di GTKI tidak mungkin diganti. Iya juga. Nah sebenarnya GTK cair ya. Sudah pluming ya. Oke, di belakangnya itu Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan. Di baliknya itu juga ada pola sebenarnya. Tapi nanti saja ya. Kita fokus ke patterning lagi. Selain itu bisa menggunakan bintang-bintang, bisa menggunakan pola segitiga yang berulang ya. Atau, nah sekarang kita akan coba membuat kombinasi ya. Misalkan yang ini yang lebih lebar, kita akan buat kombinasi. Misalnya seperti ini, kita buat setengah lingkaran, bebas di bagian mana saja. Nah, kemudian di bagian yang ini, jangan titik, ya itu yang saya sarankan tadi, jangan menggunakan pointillis ke anak-anak, karena anak-anak kalau sudah senang menggunakan teknik titik-titik, wah anak sudah lama yang selesainya. Kalau dihentikan, nah ini ketika anak itu fokus dengan kesenangannya, jangan dihentikan secara mendadak ya. Dia akan berontak dan itu nanti akan timbul traumatis kecil. Nah itu yang bahaya. Baik, kita bisa membuat di sini misalkan ya, kita campur dengan teknik contouring tadi, garis-garis boleh dari kiri ke kanan sampai selesai. Nah di bagian ini misalkan kita tambahkan boleh bintang-bintang, boleh juga obat nyamuk yang tadi ya. Ini kombinasi antara contouring dengan patterning. Nah makanya saya sampaikan tadi, lebih bagus tidak menyentuh dengan ini ya, garis lengkungnya. Jadi masih ada putihnya. Jadi kalau dalam mewarnai menggunakan
spidol warna itu diperbolehkan masih ada putihnya, asalkan putihnya tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Nah, jadinya nanti bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin memberikan gelap terangnya, bisa nanti seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita tambahkan seperti ini, lalu garis yang berbeda. Bagaimana Bunda? Oh, alon-alon ya. Sebentar, saya praktekkan lagi yang sebelah sini. Ini waktunya mepet benar. Nanti kalau materinya tidak tersampaikan semuanya, saya nanti yang komplain. Boleh, besok lagi. Oke, jadi kita buat seperti itu, tidak harus lingkaran. Boleh misalkan benar-benar seperti ini, misalkan contohnya. Oh, supaya sama, kalau guru TK harus meniru ya, lupa saya. Ya, samakan dulu aja. Oke, sudah. Untuk membuat lingkarannya, bagian yang dibuat ada lingkarannya itu tidak perlu diwarnai dulu. Nanti akan kita berikan patterning ya. Sudah nih. Yang ininya dulu. Sebelah sisi sebelah saja, kiri atau kanannya dulu ya. Sudah. Nah, ini usahakan, atau lebih mudahnya kalau jenengan tidak bisa mengira-ngira, bisa dibuat seperti ini. Dibuat seperti itu, baru ini dipenuhi dengan patterning tadi. Obat nyamuk, boleh. Nah, jadinya seperti membatik ya. Nggak sama, nggak apa-apa, nggak harus sama ya, nggak harus sama. Tapi kalau materinya patterning ya, jangan misalkan pakai teknik pointillis misalkan ya, atau teknik blok terlalu jauh. Boleh nggak sama, tapi masih mirip ya. Nah itu ya, ada yang kode-kode cair katanya. Bisa nanti berkunjung ke bazarnya Faber-Castell nanti. Ya, untuk konektor fan harganya di toko itu sekitar 25 ke atas lah. Tapi untuk hari ini khusus di bazar itu cuma ada sekitar mungkin 30-an. Itu harganya hanya 20.000. Mungkin yang berminat nanti bisa untuk tugasnya ya, supaya nanti bisa dapat hadiah ya. Nah, selanjutnya ini kalau Bapak Ibu ingin memberikan sisi bayangan atau gelapnya, bisa ditambahkan seperti ini, garis lengkung lagi, lalu di garis lagi. Nah, di situ terlihat ada yang gelap, ada yang terang ya. Ini juga dipraktekkan dulu aja ya. Sudah? Sekarang yang bagian ini tarik juga, nah, seperti ini aja. Siapa yang ditelepon? Sudah dijemput. Oke, selanjutnya di sebelah sini. Oh, informasi itu cair-cair tadi. Langsung dapat telepon. Oke, nah seperti ini. Dan konektor frame ini ya, atau spidol warna itu tidak sama dengan krayon. Kalau krayon itu bisa degradasi, dicampur warnanya. Kalau
kalau konektor pen atau spidol warna itu agak susah. Jadi misalkan jenengan digores-gores warna biru dengan warna kuning, digores-gores, oke, bisa jadi hijau. Tapi kadang juga tidak bisa mencampur dengan baik. Makanya dengan cara teknik menimpa, bukan di blending atau di gores-gores seperti itu. Okay? Dan caranya kalau hampir sama dengan krayon. Kalau krayon itu warnanya dimulai dari warna gelap ke warna terang, sama dengan spidol warna. Spidol warna itu sebenarnya yang bagus dimulai dari warna gelap ke warna terang. Selanjutnya, patterning itu juga bisa seperti sisik ikan. Contohnya seperti ini. Cara membuatnya, misalnya kita membuat huruf U, lalu kita buat lagi di bawahnya, menyentuh yang bagian bawah sini, tengah-tengahnya ya. Nah. Ini kalau ada warna lainnya itu bisa ditambahkan di sini titik-titik. Info saya 2. Tanggal berapa sih? Kayaknya pertengahan ya Mas ya. Mendekati hilal THR ya. Baik, sudah. Untuk yang sisi belum. Oke, lanjut. Ya, anak. Baik, sambil menunggu ya, saya juga sambil memperkenalkan nanti krayonnya Faber-Castell. Jangan takut harganya mahal, cukup hubungi saya, nanti saya berikan harga yang sama dengan krayon yang digunakan sebelumnya. Jadi saya berharapnya walaupun anak-anak yang terbiasa menggunakan titik, gribel dan lain sebagainya itu punya hak yang sama untuk mendapatkan atau mencoba krayon yang digunakan pemain-pemain lomba. Sisi sudah, sekarang kita lanjut ke zigzag. Nah, ini juga cepat ini caranya. Ini ya, Bapak Ibu juga bisa memberikan, misalkan ini kan sudah terbagi menjadi 2 bagian, sisi kiri, sisi kanan. Misalkan sisi kiri itu diberikan garis-garis, misalnya seperti ini. Ini juga masuk dalam teknik perpaduan contouring dan juga patterning. Silakan dibuat garis-garis dulu. Cari yang sekiranya bisa ditiru sama anak dulu. Karena begini, kalau kita mengajarkan sesuatu melebihi dari kemampuan anak, yang terjadi nanti anak itu tidak mampu menirukan, hasilnya jelek. Kalau hasilnya jelek, nanti motivasi untuk belajar itu menurun ya. Nah, itu biasanya
menjadi traumatis kecil, ya. Kalau di sekolahnya jenengan itu ada anak yang disuruh mewarnai, misalkan nih mewarnai gambar ini misalkan ya, itu mewarnainya begini sampai selesai, ya. Itu ciri-ciri anak memiliki trauma kecil, ya, dalam hal menggambar dan mewarnai. Entah itu disebabkan oleh faktor mungkin karena ada yang lebih saat dia sedang bermain disuruh mewarnai seperti itu. Biasanya pakai krayon dulu ada yang diusir-usir seperti itu. Jadi saat dia bermain lagi asik dengan dunianya itu dipaksa untuk mewarnai. Ada juga yang dipaksa untuk menyelesaikan sampai selesai. Nah itu nanti akan terjadi traumatis kecil pada anak. Makanya untuk anak-anak, terutama untuk kelompok anak, itu berikan materi mewarnai dalam lingkaran bumi, mewarnai dalam segi 4, segitiga, seperti itu. Nah, kebetulan saya berbicara seperti ini karena saya juga sama dengan jenengan sebenarnya. Saya sama-sama dari pendidikan. Kebetulan saya ambil PGSD, ya guru SD sebenarnya. Jadi materi mengenai psikologi anak itu saya juga dapat. Makanya saya paham betul ketika anak-anak itu melakukan coretan-coretan, itu bukan kreativitas, ya. Perlu diingat, itu ada sesuatu yang salah. Biasanya itu traumatis kecil. Jadi itu ketika dia melihat krayon aja itu sudah raut wajahnya sudah malas, sudah pengennya cepat selesai dengan cara ya itu tadi memutar-mutar sampai selesai. Makanya mengajarkan sesuatu tidak hanya mewarnai, tidak hanya menggambar, itu harus sesuai dengan kemampuannya dulu. Munculkan minatnya dulu. Kalau minatnya sudah muncul, artinya itu pintunya terbuka. Nah, jadi kan bisa masuk materinya lewat situ. Kalau minatnya belum terbuka, itu susah masuknya. Baik, di sini kan ada yang sebelah kanan kosong. Bapak Ibu bisa menambahkan misalkan garis lengkung seperti ini, ya. Sehingga nanti gambarnya jadi bermotif. Yang gambar ini, yang gambar soleh-soleh ini nanti itu karena ini kan masih bulan suci Ramadan, ya, itu nanti digunakan sebagai tugas dan yang akan dinilai 10